kabar anak-anakku semua? Jumpa lagi dengan Ibu Ami di sini. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Oke nak, agar ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat, lebih berfaedah untuk kita semua. Oke, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke nak, masih semangat semua hari ini? Ibu doakan kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat walafiat. Kita harus selalu semangat agar ilmu yang didapatkan bermanfaat. Oke nak, beberapa hari yang lalu bertemu ibu dalam pembelajaran apa? Masih ingat? Good IPS tentang apa? Karakteristik wilayah ASEAN. Oke. Oh, kok ASEAN? Asia Tenggara. Oke. Sekarang bertemu ibu lagi, kita akan belajar PPK. Sudah siap bukunya? Masih tema 1? Oke, kalau yang belum siap, siapkan dulu bukunya. Ibu tungguin deh. Udah? Oke, sudah. Kita lanjut. Pada pembelajaran PKN kali ini, Ibu akan menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila. Kalian sudah kelas 6. Bukan Pancasilanya lagi yang dihafal, tapi bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu penting nak. Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Indonesia. Yang namanya dasar berarti adalah pedoman yang kita gunakan untuk berkehidupan bermasyarakat. Karena apa nak? Di dalam nilai-nilai Pancasila itu terdapat nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Jadi sudah hablum minallah dan hablum minannas ya. Jadi sampai nanti kalian besar, sampai kalian dewasa hidup bermasyarakat, gunakan terus ya nak ya, karena bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sebelum kita lanjut penerapan nilai-nilai Pancasila, yuk kita sama-sama mengingat. Kita kan udah lama nih nggak upacara ya. Biasanya setiap Senin kita upacara, membaca Pancasila, membaca Undang-Undang Dasar. Nah, kita review lagi, kita ingetin lagi pembacaan Pancasila. Yuk yang di rumah ikut sama ibu ya, kita baca Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu nilai, itu namanya sila dalam Pancasila. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pokok kita, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kalian sambil buka buku halaman 14. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah sila pertama, yaitu tentang ketuhanan. Apa sih Bu nilai-nilai yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari di sila pertama? Oke, yang pertama adalah beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, kita sebagai orang Islam berarti harus sholat, harus bersedekah, oke, berpuasa. Nah, itu adalah contohnya. Yang kedua adalah kerjasama antar umat beragama. Agama apapun itu kita harus tetap menjalin kerjasama ya, tidak boleh pilih-pilih ya nak ya, karena di Indonesia itu agamanya sangat beragam. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada berapa? Ada berapa? Ayo, ada 1, 2, 3, 4, atau 5, atau 6? Sebutkan. Ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan
Konghucu. Ya nak, jadi nanti setelah kalian dewasa, kita kan tidak tahu ya kerja di lingkungan mayoritas Islam atau secara umum. Kita hidup di dalam lingkungan Islam atau secara umum. Apapun itu agamanya, kita harus tetap kerjasama. Ya. Yang selanjutnya ada toleransi juga. Nah ini sangat penting ya nak ya, toleransi antar umat beragama. Itu sangat perlu kita lakukan sampai kita nanti dewasa. Oke, itu yang sila pertama. Ada lagi sila kedua. Sila kedua. Oh ya, tadi sila pertama ibu ingat lambangnya apa ya? Oke, good, lambangnya bintang. Kita lanjut ke sila kedua. Lambangnya apa ya? Sila kedua, lambangnya adalah rantai, betul. Oke, dalam sila kedua, penerapan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah menghargai persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama. Ya, jadi mau yang kaya, mau yang sederhana, mau yang miskin, itu semuanya kita harus sama. Ketika mereka mempunyai kewajiban, kita harus menjalankannya. Ketika mereka mendapatkan hak apapun itu, kita juga harus mendapatkannya. Oke, yang kedua adalah tidak semena-mena dengan orang lain, kepada siapapun itu, ya, kepada teman yang seperti apa, kita harus sama. Nggak boleh semena-mena, tidak boleh mengucilkan orang lain, ya nak. Oke, yang ketiga, memiliki rasa solidaritas. Itu yang paling utama. Oke, itu dari sila pertama dan sila kedua. Lanjut. Apa sudah lelah? Enggak ya, masih tetap semangat. Kita lanjut ke sila ketiga. Apa itu sila ketiga tadi? Betul, Persatuan Indonesia. Penting. Apa sih lambangnya? Lambangnya ada yang tahu nggak? Pohon beringin, good, pohon beringin. Nah, dalam sila ketiga ini, Persatuan Indonesia itu juga memiliki nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, memiliki rasa cinta tanah air. Apa sih Bu rasa cinta tanah air kita? Salah satunya apa? Menggunakan produk dalam negeri. Contohnya batik, kesenian tradisional angklung, itu ya. Yang kedua, berteman tanpa melihat suku. Nah itu dia tadi, mau dari suku Kalimantan, suku Jawa, suku Sunda, semua kita harus teman. Tidak boleh pilih, tidak boleh pilih kasih. Oke nak. Yang ketiga, kerjasama antar suku dan agama yang ada di Indonesia. Ya, kerjasamanya, contohnya misalnya kalian di sekolah. Bu, saya nggak mau kerjasama sama si A karena A itu agamanya, sukunya berbeda dengan saya. Itu tidak boleh ya nak. Kita harus kerjasama dengan siapapun. Mau suku Jawa, suku Sunda, Betawi. Ya, mereka itu kan semua makhluk ciptaan Tuhan, ya, makhluk ciptaan Allah yang sama. Yang membedakan adalah iman dan takwa. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah sampai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Sila keempat berkaitan dengan musyawarah. Kira-kira apa sih penerapan yang dapat kalian lakukan di sila keempat? Salah satu contoh yang paling mudah adalah bermusyawarah. Contoh di dalam kelas nih, apa aja nih yang dapat kalian lakukan bermusyawarah? Contohnya pemilihan ketua kelas, pemilihan anggota OSIS, pemilihan ketua kerja kelompok. Itu yang dapat kalian lakukan ya nak ya. Dalam sila keempat ini, nilai-nilainya yang paling utama adalah tentang bermusyawarah. Ya, kenapa sih nak pentingnya bermusyawarah? Karena kita memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda. Dengan bermusyawarah, semua pendapat yang berbeda-beda itu dapat kita satukan dengan baik. Dalam bermusyawarah, kita tidak boleh egoisme. Artinya kita harus menerima pendapat orang lain, apapun itu ya. Kalau misalnya tidak suka,
suka, kalau itu jadi keputusan bersama, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Itu adalah poin dari penerapan sila keempat. Lanjut lagi sila kelima. Oke, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja sih penerapan yang dapat kita lakukan? Oke, yang pertama, bersikap adil terhadap orang lain. Ya, adil itu memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh pilih kasih. Oh iya, dia sahabat baik saya, Bu. Saya akan memberikannya lebih banyak. Oh, dia bukan sahabat baik saya, Bu. Saya baginya sedikit aja atau saya tidak bagi deh makanannya. Itu tidak boleh. Ya nak ya, kita harus bersikap adil, membagi sama rata. Oh dia adik kesayangan saya, Bu, adik kesayangan saya, berarti saya mau membaginya lebih banyak. Oh dia bukan, saya tidak terlalu sayang, Bu, sama adik sayang ini, saya baginya dikit aja. Tidak boleh, karena sama adik itu harus saling menyayangi dan harus membaginya secara adil. Yang kedua, hidup tidak boros. Ya, boros itu tidak boleh ya nak ya, dalam agama, dalam kehidupan apapun. Karena banyak sekali dampak negatifnya dari kita sikap boros. Terus yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Mau itu hasilnya kurang bagus menurut kalian atau bagus menurut kalian, kita harus tetap menghargai. Ya nak ya. Nah itu dia tadi penerapan dari 5 nilai-nilai Pancasila. Apa sih Bu fungsinya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu fungsinya yaitu adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu ya nak, karena jangan sampai nanti anak cucu kita tidak menikmati hasil dari Indonesia. Kita harus menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu dia tadi penerapan nilai-nilai Pancasila dari Ibu. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya dan memetik pelajarannya. Yang tidak baik dari Ibu dihilangkan, yang baik dari Ibu silahkan diambil. Oke, sekian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.